Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin merekomendasikan 5 anime yang layak kalian tonton ataupun tonton ulang. Oke? Karena anime yang baru-baru itu kan belum tentu sesuai sama selera kita. Jadi apa salahnya kalau kita nonton ulang? Toh masih seru juga. Kita jadi bisa lihat cerita dari sisi yang berbeda. Nah, anime-anime ini bisa juga kalian jadikan rekomendasi kalau kalian lagi nyari anime yang recommended. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke anime yang pertama. Tapi, subscribe dulu dong, oke? Biar semangat buat kontennya. Anime ini pertama kali tayang pada tahun 2018 dan diproduksi oleh studio PA Works dengan total 12 episode. Berlatar pada tahun 1930-an, sekelompok pemburu vampir bernama Jaegers datang ke Jepang untuk memburu vampir. Salah satu pemburu bernama Yuri dikenal sebagai Sirius, yaitu manusia serigala, dan juga karakter utama di anime ini. Ia bergabung dengan kelompok Jaegers hanya untuk membunuh setiap vampir yang ada di luar sana sebagai bentuk balas dendam, karena tanah air Yuri pernah dihancurkan oleh vampir dan rakyatnya dibantai. Kelompok Jaegers sedang memburu vampir yang menginginkan peninggalan suku Sirius. Kelompok vampir menginginkan sebuah ark dari suku serigala atau The Ark of Sirius yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan ras mereka. Guilty Crown rilis pada tahun 2019, tepatnya pada 14 Oktober 2011. Diproduksi oleh Studio Production IG dengan total 22 episode. Anime ini berlatar waktu pada tahun 2039, di mana pada saat itu Jepang telah berada di bawah kendali sebuah organisasi multinasional yang disebut GHQ. Akibat dilanda suatu virus tak dikenal sejak 10 tahun silam. Sang tokoh utama, Omashu, adalah seorang anak 17 tahun yang tanpa sengaja memiliki kekuatan supernatural di tangan kanannya, yang dapat mengekstrak alat atau senjata dari tubuh teman-temannya. Kemampuan tersebut didapat Shu ketika ia bertemu dengan seorang penyanyi terkenal yang sangat digemarinya, Yuzuriha Inori, yang ternyata merupakan anggota kelompok gerilyawan yang disebut Undertaker. Shu yang secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan tersebut pun terpaksa bergabung ke Undertaker dan turut serta dalam melakukan perlawanan terhadap GHQ. Anime ini berawal dari manga, rilis pada tahun 2012 dengan konsep Battle Royale dan diproduksi oleh studio Madhouse dengan total 12 episode. Sakamoto Ryota adalah seorang pengangguran yang berusia 22 tahun yang masih hidup bersama kedua orang tuanya. Di dunia nyata, dia dikenal sebagai orang yang biasa, tetapi ketika di dunia game, dia termasuk jajaran elit dunia, bahkan peringkatnya nomor 9 dunia dan nomor 1 di Jepang. Dia selalu memainkan game bernama Betum di setiap waktunya. Hingga suatu hari dia terbangun di sebuah pulau tropis dan tidak ingat bagaimana dan mengapa dia bisa ada di sana. Di pulau itu dia berjalan dengan tanpa arah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, hingga dia melihat seseorang dan memanggilnya untuk dimintai bantuan. Tapi orang yang ditemui oleh Ryota malah melemparkan sebuah bom kepadanya, hingga dia sadar bahwa hidupnya sekarang dalam bahaya, dan entah kenapa dia berpikir bahwa dirinya telah terperangkap di dalam kehidupan nyata versi game favoritnya. Anime ini berawal dari manga dengan judul yang sama, karya dari Flip Flop. Rilis pada tahun kemarin yaitu 2020, diproduksi oleh Studio Nexus dengan total 11 episode.
Sudo Kaname secara tidak sengaja terseret ke dalam sebuah game mematikan yang mengharuskan karakternya saling membunuh. Suatu hari, ia mendapat suatu link undangan yang masuk ke dalam ponselnya. Link tersebut mengajak Kaname untuk main sebuah game. Kemudian, dari ponsel Kaname muncul sebuah ular ilusi yang menggigitnya. Di dalam kereta, Kaname mencoba untuk memainkan Darwin's Game, mengabaikan larangan temannya dan menganggap itu hanyalah game semata. Malapetaka terjadi ketika ia menekan tombol play. Seseorang dengan sebuah topeng seperti di dalam game mengejar Kaname dengan membawa sebuah pisau. Kaname sempat ditolong oleh temannya, namun akhirnya temannya mati. Kaname menerima kenyataan pahit bahwa kedua temannya mati karena memainkan game ini. Setelah pertarungan yang pertama dimenangkan karena keberuntungan, Kaname mencari tahu lebih banyak informasi tentang game ini dengan menghubungi Shuka, pemain kelas A yang sempat mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Kiznaiver rilis pada tahun 2016 dan diproduksi oleh studio Trigger dengan total 12 episode. Anime ini mengisahkan kota Sugomori yang dibangun di atas tanah reklamasi yang di zaman dahulu merupakan sebuah wilayah makmur dan kini mulai ditinggalkan penduduknya. Serial anime ini akan mengisahkan Katsuhira Agata, seorang anak SMA yang tinggal di kota tersebut yang tidak dapat merasakan rasa sakit. Suatu hari, Katsuhira pun diberitahu oleh seorang gadis misterius, Noriko Sonozaki, bahwa dirinya terpilih menjadi salah satu pengguna Kizuna System yang disebut Kiznaiver. Kizuna System merupakan sebuah sistem yang dapat menghubungkan dengan para Kiznaiver lainnya dan membagi rasa sakit di antara mereka. Sistem ini kemudian menghubungkan Katsuhira dengan seorang teman sekelasnya yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengannya. Sebuah hal yang biasa terjadi di antara para Kiznaiver. Sonozaki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan untuk membawa dunia yang dipenuhi dengan perang menuju perdamaian. Nah, itulah 5 anime yang layak untuk kalian tonton ulang ataupun kalian jadikan rekomendasi. Kalau ada yang lain silahkan komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.